Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqna bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Di majlis yang penuh rahmat dan keberkahan ini, sebelum kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan suratul Fatihah ini, dengan niat ilallahi wa rasul, kita doakan daripada saudara-saudara kita yang kemarin mereka mengawal daripada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan perjalanan mereka, perjuangan mereka syahid ilallah wa rasulih, dan mendapatkan tempat yang dekat di samping daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan mereka-mereka semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Mereka semua yang syahid di dalam mengawal Al-Habib Rizik bin Husin Shihab, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kelak di yaumul qiyamah dibangkit dalam keadaan iman dan Islam, dibangkit dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, siapapun yang memerintahkan, siapapun yang menyuruh, siapapun yang mengerjakan, siapapun yang mengetahui, mudah-mudahan mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu taufik hidayah untuk mereka semua. Apabila taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat Allah tidak mereka raih dan mereka ambil, kita minta Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan mereka dunia hingga akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dunia hingga akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka semua yang melakukan kezaliman tersebut, yang mengetahui kezaliman tersebut, yang mengizinkan kezaliman tersebut, yang melakukan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dunia hingga akhirat. Allah hinakan mereka dunia hingga akhirat. Allah hinakan mereka semua dunia hingga akhirat.
dan juga Allah Subhanahu wa taala yang khusus memberikan keselamatan kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau, Allah ridai perjuangan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dengan para malaikat-malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu selamatkan perjuangan beliau hingga meraih daripada kemenangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umatku akan lari dari ulama dan fuqaha. Lari dia jauh, ya. Lari dia itu tidak percaya, ya. Itu yang disebut lari, menghindar, kabur, menjauh dari para ulama dan fuqaha. Fayab talihumullahu bisalasatin baliyah. Apabila itu terjadi, di zaman tersebut udah lari dari ulama, nggak percaya ame ulama, ya, nggak mau ikutin ulama lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan 3 musibah baginya, azab baginya, ya. Salasatin baliyah, ya, menurunkan bala musibah kepada mereka. Apa saja bala musibah yang Allah turunkan bagi mereka yang jauh dari ulama, tidak percaya kepada ulama? Ulamanya yang mana? Ulama yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ulama yang berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalannya siapa? Jalannya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, jalannya para salafun salih. Ya, kalau ada ulama seperti itu dia nggak ikutin, celaka baginya. Ya, Allah turunkan 3 musibah bencana baginya. Al-ula, yang pertama, yarfa'allahul barakati min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berkah dari usahanya, dari rezekinya. Tuh, orang yang begitu rezekinya gampang. Rezekinya mudah. Tapi sedikit pun dari rezekinya tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Allah angkat tuh keberkahan dari rezekinya. Dia mau harta, Allah kasih. Dia mau pangkat, Allah kasih. Dia ingin jabatan, Allah kasih. Dia ingin usaha bisnisnya lolos, bisnisnya jebol dengan berbagai macam cara, Allah kasih.
Tapi satu keberkahan tidak ada. Allah angkat keberkahan darinya. Artinya apa? Hidupnya kurang terus. Yang akhirnya membuat dia ini serakah dunia. Serakah. Ya. Maunya digenjot terus tuh bisnis, tuh usaha, tuh rezeki dicari terus. Nggak ada cukup-cukupnya hidupnya. Ya. Kenapa tuh? Makanya kita kalau hidup punya uang kok kayaknya habis aja. Kayaknya nggak ada berkah-berkahnya deh. Pikirin apa nih kita? Kenapa kita? Apa kita jauh dari ulama, jauh dari petunjuk warasatul anbiya? Perhatikan, ya. Apa rezeki kita ini nggak halal? Apa kita rezeki dari yang haram? Tapi kita cari yang halal. Oh iya, ini rezeki nggak berkah karena hari ini kita nggak sholat 5 waktu. Oh, karena udah seminggu ini kita nggak pernah duduk sama para ulama selaku pewaris Nabi yang istiqomah. Mungkin rezeki nggak berkah karena itu. Ya. Oh, anak bisa ngelawan sama orang tua, istri melawan sama suami, suami melawan kepada istri. Ya. Anak membangkang kepada orang tua nggak baik kepada anak. Ini ada apa? Cari tahu. Apakah usaha di dalam mendidik anak kita ada salah jalan sehingga membuat anak menjadi tidak baik kepada kedua orang tua? Ada, itu usaha. Oh, salah didik ini, berarti didikannya mesti dirubah, ya. Dirubah pendidikannya supaya apa? Supaya jadi berkah nih anak, berkah dunianya, berkah ukhrawiyahnya. Begitu, ya. Ya kalau anak dididiknya dengan duniawi, ya jangan salahkan anak. Kalau anak serakah duniawi, ya orang tua. Yang bikin hidup anak nggak berkah, ya orang tuanya. Ya, jauh tuh. Makanya penting kita duduk dengan para ulama, dengan fuqaha. Supaya apa? Menyelamatkan kita dari nggak berkah menjadi keberkahan, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak bagus menjadi bagus. Yang akhlak kita kotor jadi bersih, yang tadinya akhlak kita nggak rapi jadi rapi, yang tadinya akhlak kita itu sangat tidak baik menjadi baik. Karena apa? Duduk di majelis ilmu. Ya, ente tadinya nggak berkopiah jadi berkopiah, nggak berjilbab jadi berjilbab, yang tadinya nggak tutup aurat ente jadi tutup aurat. Nah, itu kebaikan, itu menuju keberkahan. Dijaga, ya. Dari yang tadinya ngomongnya comberan menjadi air yang putih, yang tadinya ngomongnya kebun binatang, ya jadi kebun buah duren. Baik, berkah. Setiap ucapan yang kita keluarkan jadi berkah. Tuh, caranya bagaimana? Dekat dengan para ulama. Ulama tuh jangan menjauh, ya. Ulama, ya, jangan membangkang. Lihat tuh, Firaun membangkang sama Nabi Musa, Allah tenggelamin. Siapa yang bisa selamatin? Namrud membangkang kepada ucapan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sampai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup. Siapa yang binasa? Apakah Nabi Ibrahim? Enggak, Namrud Allah binasakan. Ya, Namrud Allah binasakan. Ya. Abu Lahab yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi, paman Nabi. Sampai dia bilang itu Muhammad sihir. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan utusan, sihir yang dikeluarin, tabib. Apakah Nabi yang celaka? Enggak, Abu Lahab yang celaka. Ya. Mereka akan celaka. Nah, kita jangan sampai celaka. Enggak mau celaka, ikutin dari para ulama-ulama kita yang Anda sebut tadi, yang berjalan di jalan yang lurus. Yang mana? Yang mereka berani menyuarakan yang hak walaupun itu pahit.
Benar, salah, nggak ada negosiasi. Kalau itu sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keberkahan Allah akan angkat darinya tuh. Jangan sampai nih keberkahan kita udah dapetin hilang. Hati-hati ya. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadikan kita orang yang hina. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya, ente udah diangkat dari air yang kotor ya ke tempat yang bersih. Tapi ente mau kotorin lagi, oh itu akan lebih hina. Naudzubillah. Jangan sampai lari lagi ke tempat yang kotor. Jangan sampai juga bikin kita menjadi kotor. Bahaya. Ya, keberkahan udah didapetin, jangan kita tinggalin, tapi kita raih terus menerus. Bala yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah turunkan bagi kaum tersebut pemimpin yang zalim. Tuh, pemimpin yang zalim. Ya, tuh kezaliman bukannya sembunyi lagi, nyata, terlihat. Orang bego bisa lihat. Orang bego bisa tahu, orang nggak sekolah bisa tahu itu kezaliman. Jadi kalau orang udah nggak mau dengar ucapan ulama, nggak mau ini, nggak mau itu, ya udah kezaliman. Pemimpin yang zalim dari mana? Dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sampai tingkat rumah tangga akan muncul pemimpin-pemimpin zalim di dalam rumah tangga. Itu nyata. Ya. Berapa banyak kita lihat ya. Jangan kita lihat ke atas deh, ke atas sudah jelas zalimnya deh. Ya. Lihat dari perumah tangga. Udah ada yang suaminya sholat, istrinya belum. Ada yang istrinya udah tutup aurat, suaminya belum sholat. Ada gak? Ada. Ada yang istrinya udah melangkah ke dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, suaminya belum. Ya, padahal dia pemimpin tuh. Tugasnya dia nyelamatin rumah tangga dia. Dia pemimpin dalam rumah tangga. Ya, atas berubah, bawah kita rubah. Tuh, tunjukin nih kita nih pemimpin-pemimpin yang selalu meraih, berjalan mencari keberkahan, sehingga menjadikan diri kita penuh dengan keberkahan, rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan pemimpin yang zalim. Hati-hati. Ya, anak bisa masuk neraka karena kezaliman Anda selaku pemimpin rumah tangga, tidak becus mengurus daripada keluarga Anda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naron, lindungi anak, istri, keluargamu dari api neraka. Itu tugas siapa? Tugas presiden. Pemimpin rumah tangga punya kewajiban lindungin anak, istri, keluarga dari api neraka. Wa guduhan nas wal hijara. Ya. Tuh. Ya. Jadiin diri ente nih, khususnya yang laki, kelak menjadi pemimpin yang dapat menyelamatkan anak, istri, keluarga dari api neraka. Ya. Tugas kita. Ya, jangan kita teriak, waduh kita punya pemimpin zalim nih, nggak beres nih. Kitanya aja nggak beres di rumah tangga, ngurus rumah tangga. Ya. Dengan itu, kembali ke mana? Ikut ulama. Kita salah gak nih jalan di dalam mendidik? Kita salah gak nih jalan di dalam memimpin? Tanya kepada ulama-ulama kita.
Ya. Maka ada satu cerita di dalam kitab Ihya. Ya, ada seorang wanita. Ya, dia pulang ke rumah orang tuanya, ditanya sama ibunya. "Loh, Nak, apakah engkau sudah izin dengan suamimu pulang?" "Belum, Bu." "Terus ada apa? Sudah berapa hari kau tidur di sini? Kau tidak pulang ke rumahmu?" "Buat apa aku satu rumah dengan orang yang tidak sholat? Buat apa aku satu rumah dengan seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, satu tempat tidur dengan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan keberkahan yang ada di dalam rumah tanggaku, tapi kezaliman, tapi kemunkaran, tapi jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala." Tuh. Ya, sama. Kalau di rumah tangga udah bisa begitu, ke atas juga begitu kita ya. Ngapain kita dekat sampai pemimpin zalim? Ngapain kita doain pemimpin zalim? Ngapain kita berada di sisi orang-orang yang zalim? Nggak bisa. Karena kita sudah belajar bagaimana di dalam memimpin rumah tangga dan keberadaan di dalam memimpin rumah tangga. Kita akan tahu sendiri nanti, ya. Bagaimana kita memperlakukan anak nomor 1 dan anak nomor 2, kan begitu, ya. Kadang orang tua ada ya bontot paling disayang, yang udah gede kagak dilempar aja. Nah, itu berlaku. Nah, bagaimana pemimpin tatkala memimpin rakyatnya? Gimana bagi yang dia memimpin orang atas, bagaimana dia memimpin orang yang ada di bawah nih, orang-orang yang susah nih kayak kita. Keadilan dia di mana? Kita udah bisa lihat tatkala kita bagaimana kepada anak-anak kita. Rumah tangga ada juga. Gimana kita memimpin tatkala kita punya anak yang nomor 1, menjadi sarjana, kerjanya enak, rezekinya enak. Yang nomor 2 jadi dokter, enak, rezekinya enak. Yang ketiga buka bengkel, luar biasa. Yang nomor 4 SD aja kagak lulus. Gimana kita orang tua di dalam mendidiknya? Di mana kita akan memperlakukan satu keadilan untuknya? Apakah kita bilang lo si bego, lo si tolol, makan nasib lo sendiri? Enggak begitu. Ya? Kayak pemimpin kepada rakyat yang susah, sampai suruh lo jadi rakyat susah, miskin, rasain sendiri. Apa begitu? Sama. Ya. Apakah tatkala kita meninggal, kita nggak titip pesan kepada kakak-kakaknya yang mampu? Ya. Ya, bagaimana dia selamatkan adiknya, ya, yang terlihat IQ-nya agak rendah, mikirnya agak telat, sekolahnya kagak lulus, cuman dagang gorengan, hidupnya susah, rumah nggak punya, buat nyari makan aja susah. Gimana tuh? Padahal kakak-kakaknya mampu. Ini pemimpin kita mampu-mampu semua. Bagaimana dia kepada rakyatnya, dan gimana kita kepada saudara kandung kita yang dalam keadaan susah? Itu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Keberkahan udah Allah angkat kalau begitu. Ya. Sebelum teriak selamatin rakyat, kita dulu selamatin keluarga kita yang ada di dalam rumah tangga kita yang dalam keadaan susah. Pemimpin, ya, kalau masih mikirin bisnis berjalan, otak berjalan, usaha berjalan, kemajuan negara berjalan, tapi rakyat susah, bukan pemimpin. Keberkahan Allah udah angkat tuh keberkahan. Ya, nah ini yang terjadi di negeri kita. Ya, waya sultana zalimah. Allah turunkan pemimpin zalim, berakar tuh lama-lama, nggak dari atas ke bawah terus. Kenapa? Kalau sampai jauh dari ulama. Nah, yang ketiga, Nabi katakan di dalam sabdanya, yakhrijuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tanpa bawa iman. Tuh, iman ini nggak dibawa, iman bersih, iman suci, iman terjaga. Manusia begini,
Orang manusia yang zalim, manusia yang gak raih keberkahan, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Walaupun dia teriak, aku sambut Ramadan dengan iman. Lu tahu dari mana iman lu ada? Gak ada yang tahu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang menyambut datangnya Ramadan, nyambutin apa? Dengan duit. Allah nggak suruh dengan duit, nggak suruh dengan harta, nggak suruh dengan kesehatan. Sambut Ramadan dengan iman. Siapa orang yang menyambut Ramadan dengan iman, apa ya? Ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan. Pertama iman dulu. Besok puasa, sekarang makan haram, hilang iman. 40 hari Allah gantung di tiang arsy. Hari ke-39 ente meninggal ente bawa iman nggak? Enggak. Iman ente masih digantung di mana? Di tiang arsy. Iman bersih, iman suci, nggak bisa ada yang kotori. Tatkala ente pengen minum minuman keras, begitu ente ingin teguk, itu iman Allah angkat sebelum miras masuk ke dalam mulut ente. Gimana ente bawa iman? Hati-hati tuh. Ya, orang-orang yang doyan namanya kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mayoritas katakan dalam Al-Qur'an, ya hayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maklum kalau ada orang yang enggak dengar tuh kalimat, dia enggak beriman. Selesai. Oh, agamanya Islam, KTP doang Islam, lahir Islam, iman enggak ada, buat apa? Mereka yang beriman mutlak beragama Islam, orang Islam belum tentu beriman. Ya pengakuan mah banyak aja. Ente tanya ngaku cinta sama Nabi gak? Cinta, belum tentu ente sholat berjamaah tiap hari. Kita cuma bisa berkata. Ya, pertama kita udah bersyukur lahir beragama Islam. Kedua dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ini nyata buat kita, betul? Nyata kita lahir sebagai agama Islam, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kita cinta gak sama Nabi Muhammad? Jawaban kita masih cinta. Enggak ada, kita bilang enggak. Tapi udahkah kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Itu jadi pertanyaan. Udah belum kita sholat berjamaah menghidupkan sunnah Nabi? Udah belum kita bersiwak sebelum kita melaksanakan sholat? Itu sunnah Nabi. Udah belum kita qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk ibadah, untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sunnah Nabi. Kan belum? Ya, bangun malam nonton champion, bangun malam ya hanya untuk satu urusan duniawi, sunnah Nabi. Iya, nyata. Apa buktinya? Dia juga sama. Agama ente apa? Agama Islam. Beriman? Belum tentu. Kuatkan nih iman kita, jaga iman yang Allah berikan. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dia yang membawa iman yang mana? Yang nggak pernah jadi orang yang zalim, berusaha untuk menjadi orang yang adil, nggak jadi orang yang zalim. Kedua, kembali lagi ke awal, menjaga keberkahan, selalu meraih keberkahan, bukan keserakahan, bukan ketomaan, bukan keinginan duniawi. Yang dicari keberkahan, hanya keberkahan. Dengan ini Allah berkahkan rezekinya, dengan ini Allah berkahkan rumah tangganya, dengan ini Allah berkahkan putra dan putriana. Itu yang kita cari. Ya. Sama siapa? Mereka orang-orang beriman. Nah sekarang tugas kita apa? Kuatin iman dan Islam kita. Kuatin dengan selalu menyebut nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu minta dijaga sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah dalam ridha Allah, dalam ridha Nabi Muhammad. Pulang ke rumah dalam ridha Allah, ridha Nabi Muhammad. Rezeki yang kita cari, ya minta dapat ridha dari Allah dan Rasulnya. Terjaga iman. Jangan sampai kita makan yang kotor, sebelum makan Allah angkat iman kita. 41 hari iman digantung di tiang arsy. Bagi mereka yang makan, jangankan banyak, sedikit aja yang haram udah digantung. Aneh demen tuh yang begitu tuh, doain hari ke-39 mati. Bi ghairi iman. Matinya tanpa membawa iman akhirnya. Itu nggak kita inginkan, ya.
Jangan sampai kita mati tanpa membawa iman. Kita lahir dalam keadaan iman dan Islam. Wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita membawa iman dan Islam, sehingga kita berada di belakang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah.